main daripada itu. Tapi itu nggak bisa ditinggal karena itu aplikasinya di dalam tanah itu kita bukan. Ini pupuk yang cair ini ya. kan pupuk yang kita semprotkan. Gitu? Apakah ini dikocor bisa? Bisa, bagus saja juga. Tapi kita lebih utamakan ini dikocor. Disemprotkan. Kenapa disemprot? Karena ini nanti menjadi pupuk, tidak hanya pupuk ini saja. Ini kan sudah pupuk sebenarnya nih dari urin. Urin ini kalau difermentasi ini aja, itu jadi pupuk cair namanya Pak, POC. Jadi nanti aplikasinya siram. Tapi sayang kalau hanya sekedar POC saja. Lebih bagus kalau ini juga ditingkatkan mutunya menjadi obat pestisida alami gitu kan. Istilahnya orang bilang pesnap atau pestisida nabati. Itu nggak bisa ini aja. Maka ini sudah nutrisinya untuk bisa menjadi pestisida yang bisa mengobati segala macam itu, serangga segala macam itu, maka perlu ditambah bahan-bahan itu. Nah konsepnya karena ini alami, nabati, maka tambahannya bukan bahan kimia Pak yang kita beli, bukan. Tapi bahan kimia yang dikandung oleh rempah-rempah. Rempahnya apa saja Pak? Apa saja. Mungkin kalau pernah, mungkin kopikan file saya dulu ada kali ya yang dulu. Itu kan di situ ada saya ceritakan macam-macam itu. Serai itu kandungannya apa, mainnya apa saja. Terus katakanlah ini apa itu namanya brotowali atau penawar sampai. Penawar sampai. Brotowali itu kandungannya apa, dia mainnya ke serangga apa saja. Itu ada Pak. Nah setiap jenis ini biasanya dia punya kekuatan untuk tertentu kemana gitu. Apakah ke jamur atau kepada misalnya bahkan ada yang mengandung untuk hormon pertumbuhan. Jadi kalau dia masuk ke itu atau ketemu tanaman dia malah bisa merangsang tumbuh. Ada kayak katakanlah kayak bawang merah. Bawang merah itu kalau kita membibit apa sesuatu itu direndam bawang merah dulu. Itu dua fungsinya Pak. Satu dia ada anti jamurnya, biar yang kita tanam tuh ke stek-stekan tuh nggak kena jamur. Juga dia ada perangsang pertumbuhan akar gitu loh Pak. Model kayak gitu. Tapi itu beda-beda Pak. Kalau untuk hama A misalnya belalang, contoh belalang, ulat, yang jenis-jenis yang serangga begitu itu kuatnya di tembakau sama di apa itu tadi yang ada itu? Bukan, yang tadi itu. Jahe? Bukan, yang enak dimakan itu loh, keripik gadung. Gadung. Kuat itu Pak, gadung itu kuat untuk dia ke arah ulat, serangga, belalang segala macam itu Pak. Kuat itu. Jadi kalau yang saya coba di jambu di kampung saya di Demak sana, adik saya punya pohon jambu itu tinggi Pak. Saya semprot pakai yang semprotan motor itu loh, cuci motor itu kan semprot tinggi itu, semprot aja ke atas itu ulat yang gantung pun jatuh Pak. Dia tuh kalau tembakau, jadi nggak ada gadung di sana. Tembakau itu sama dengan gadung, dia itu menghantam sarapnya si belalang atau si ulat atau jenisnya itu, serangga itu. Tapi nang ulatan kan dicuri tembakau. Kasih tembakau keluar ya, keluar. Yang ada di dalam itu keluar. Jadi dia nggak tahan Pak, dia ngantemnya ke sarap, nanti dia bingung Pak, disorientasi bingung. Jadi yang gantung itu jatuh dia biasanya gitu, atau yang jalan jatuh Pak. Nah kalau belalang yang saya coba sendiri di rumah ini, saya nanam macam-macam tanaman. Belalang ada lombok, ada terong segala macam itu, semprot pakai itu, yang ada tembakonya atau itunya, belalangnya ada, tetapi belalangnya jadi jinak Pak, nggak liar. Kalau belalangnya itu ini mudah ditangkap Pak. Dia diam aja gitu, dia makan Pak, tapi nggak banyak. Dia tetap makan tapi nggak banyak, jadi nggak rusak tanaman. Alaminya termakan ya, lama-lama dia tembakau aja direndam aja. Bisa. Tembakau aja direndam bisa. Nah, cuman kan fungsinya hanya itu Pak. Kita kan pengen fungsi yang macam-macam, makanya makanya semakin banyak campurannya semakin bagus, gitu Pak. Jenisnya Pak. Jenis ininya semakin banyak semakin bagus. Contoh misalnya itu Pak. Ada laos. Laos itu ternyata Pak, kalau misalnya untuk kita Pak, untuk ayam kalau sama punya ayam jantan, enggak tapi mau kawin Pak, kecerke laos Pak, kecerke laos atau dikecerke sidik di cangapke Mas. Enggak berapa lama ya Pak. Kalau Rudi kemarin tak ombeni laos Pak. Sama. Rudi tak ombeni laos Pak. Kalau sudah makan banyak laos jangan sering keluar rumah. Di rumah aja. Langsung keluar dari gerangsi. Itu ada. Pak Yo laos Pak Yo. Amal ke laos. Jolali. Ya, itu kan fungsi untuk yang makhluk yang tingkat tinggi kayak ayam kita gitu Pak. Tapi kalau untuk tanaman beda lagi fungsinya Pak. Itu bisa anti hama gitu loh Pak. Paham
maksud saya gitu. Nah itu bijak multifungsi kayak gitu. Nah ini ada tembakau luar biasa ini. Ini tembakau ini Pak, wah ini kalau sudah ada ini Pak, yakin Pak, mantap Pak. Pak, 2 sedang aja. Ya cukup Pak. Tambah ya? Enggak. Sisanya mau pulang, Mas. Saya di rumah punya banyak. Apa ya? Jangan mau. Dari Kudus. Dari Madura langsung dikirimin. Saya pelatihan kayak gini di Kintab, ternyata salah satu pesan namanya Pak Karim tuh dari Madura dan masih punya saudara Madura. Saat yang saya pelatihan bulan apa kemarin itu sebelum pandemi, sana murah Pak. Karena sekali ada hujan, juga nggak bisa jemur, nggak bisa ekspor ke Jerman, anunya ke Bremen. Jadi gak dihargai perusahaan Pak, murah, 3.000 sekilo. Akhirnya udah contoh ke kita lah, saya dibawakan hampir 5 kilo lebih itu dikirim dari sana. Kita punya stok banyak saya. Nah, prinsipnya berarti semakin banyak jenisnya semakin bagus. Nggih, gitu nggih. Semakin sedikit berarti semakin juga fungsinya tidak begitu luas. Paham nggih? Itu dari Kalau sisi kentang jenis. sama apa nanas itu Pak Apanya itu? buat campuran ini? Nanas itu khas dia menarik mikroba Mas. Jadi kalau saya di rumah, saya kadang-kadang ngambil di kemuning itu yang sudah kupasan. Itu saya campurkan di pupuk, top banget itu Pak. Karena dia sumber mikroba juga, itu nggak lama tuh banyak mikrobanya dia. Jadi kayak mode produksi E4 itu Pak, nanas. Nah kalau kentang mirip sama, tetapi kentang itu lebih memberi makan kepada mikroba yang ada. Buah-buahan tuh, buah-buahan yang buruk kok. Nah, atau buah yang buruk tadi kayak yang ada di kita ini belimbing, jambu. Nah itu cacah aja masukkan di pupuk itu nggak apa-apa. Atau di sini boleh. Tapi itu lebih ke mikroba isinya nanti untuk menarik mikroba banyak untuk fermentasinya, membantu kayak empatnya. Walaupun ada juga kayak beberapa fungsi nutrisi adalah kira-kira. Tapi nutrisi ini sudah bagus Pak, urin ini Pak, top ini. Kalau ini langsung difermentasi pakai M4 terus dipakai pupuk cair bisa bagus. Tapi kalau mau dipakai untuk pestisida nabati untuk anti hama dengan cara disemprotkan, ini harus ada. Kalau kita mau produksi ini saja tanpa jadi pupuk cair bisa nggak? Bisa. Ini jangan pakai urin, pakai air biasa. Ya air kelapa bisa, air sumur bisa, asal ada ininya, ada campuran ininya. Air kelapa aja kadang bagus juga Mas, gitu. Tapi kalau mau diperkaya ini lebih bagus lagi. Itu untuk pestisida nabatinya. Ya, ya jadi fungsinya nanti ada 3 tuh. Kalau POC saja siram ini saja fermentasi. Kalau untuk yang itu saja bisa air apa saja, tapi air kelapa bagus. Kalau mau 2 berarti ini plus itu. Nah, itu nggih. Paham nggih maksud saya nggih? Nah, sekarang tergantung ininya Pak. Semakin banyak campuran, sekarang takarannya berapa? Bebas saja Pak. Ini belum ada penelitian yang pasti bahwa takaran setiap orang punya merek dewe-dewe. Sampai lihat YouTube itu punya merek campuran. Nah, ini coba bagus, itu juga bagus juga. Monggo saja. Yang penting bukan bingung mencari formulanya, tapi mencobanya kita. Pilih aja satu formula, bikin, aplikasikan. Gitu loh Pak. Masalah nanti pelan-pelan diperbaiki itu nggak apa-apa. Paham nggih? Jadi jangan persoalkan formula. Saya juga punya formula sendiri, orang punya. Semuanya bagus Pak, nggak apa-apa. Termasuk pupuk itu juga. Ya saya yakin itu. Saya ganti pun saya yakin juga. Tapi orang bikin ya bagus juga. Karena itu bahan alam itu kayak apapun diramu bagus Pak. Nah, takarannya saya punya takaran umum dan Pak Jumar secara umum Pak. Kalau ininya satu jerigen ini 20 liter kali 2 40 liter sampai 50 liter. Ininya semua campurannya minimal 6 kilo, minimal 6 kilo. Lebih ya lebih bagus. 6 kilo campuran dari mau apa yang banyak Pak? Silahkan apa yang banyak. Kalau Bapak yakin bahwa untuk serangga di tempat saya kok banyak ulat, belalang kayak gitu-gitu ya. Ya kan? Maka apa yang kira-kira kuat di situ? Itu yang ditambah lebih banyak boleh. Gitu kan? Boleh saja. Tambah tembakau, tambah atau tadi itu yang murah dari lapangan itu. Apa itu namanya gadung, nggak apa-apa. Kalau misalnya daun sirsak banyak, tambahi daun sirsak, boleh juga. Oh ya semua bahan alam hampir semua ada Pak, anu fungsinya Pak. Nah kalau yang pahit-pahit itu lebih mengarah kepada untuk mengurangi makan Pak. Jadi kalau dia makan itu kurang makannya. Nah kita bikin ya, nanti aplikasinya kita setelah itu ya. Bicarakan aplikasinya. Ini takarannya 6 kilo minimal, untuk ini 50. Karena ini hanya 20 liter. Maka ini boleh 3 kilo. Tapi besok Pak ditambah. Ya berarti semua aja. Ditambah bisa Pak, seperti ini kan Nggak apa-apa. kan sudah Sampai jalan sampai ditambah. Tambah Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti Ini aja dulu yang ada. Nah takaran E4-nya berapa? Kalau saya pakai
Monggo kalau mau dihemat nggak apa-apa. Saya ini sekitar 50 liter, ini 2 kali ini ya. 40 ya, atau sekitar 50. Saya kasih saya guduk satu, Pak. Enggak apa-apa, satu botol. Rela aja kalau Pak. Satu botol saya masukkan. Seperti ini minum. Fermentasinya cepat nanti. Gitu. Ini saya satu itu untuk satu kira-kira hampir penuh inilah boleh. Ini kan 20 ya. Nanti kan 40 kan jadi 15 itu. Besok pagi ini dia jadi penuh. Oke. Berarti disemuakan aja itu. Disemuakan aja empatnya. Gitu. Nah, caranya gimana? Bahan-bahan disiapkan tadi, yang daun-daun itu dicacah, yang umbi-umbi itu kalau bisa diparut atau diremes kayak apa caranya lah. Soalnya bahan aktifnya ada di dalam umbi itu. Maka dia harus pecah. Kalau daun kan ada di daun cukup dirajang. Nanti ketika difermentasikan dia hancur. Tapi kalau umbi itu nggak bisa Pak kalau kita nggak hancurkan. Paham nggih? Jadi umbi tadi sudah yang masih satu. Wah itu modal tuh alat itu tuh. Untuk yang daun-daun itu sama yang itu. Sip, udah. Sip. Bisa jualan itu. Ya dilestarikan. Artinya kalau nanti melatih kelompok lain, video itu tak tampilkan. Wah alat ini pesan di mana Pak? Ya di sini. Bisa pesan nanti. Iya kan? Iya dah. Itu ya, saya kira ya. Sekarang silakan campurkan Pak. Nah, ada dua cara, direbus atau tidak direbus. Sebenarnya bagus direbus Pak, karena kalau direbus itu bahan aktifnya cepat keluar. Tapi kalau, artinya nanti proses fermentasinya lebih cepat ya. Tapi kalau mau tidak direbus, ya nggak apa-apa juga. Nanti agak ditunggu aja proses fermentasinya gitu loh Pak. Mungkin prosesnya agak sedikit lebih lama gitu. Nah, kalau normalnya ini sekitar 21 hari, Pak. 21 hari. Ini dicampur ke sini nggak Pak? Campur masukkan semua aja. Nah, kalau yang tembakau diuwir-uwir, Pak. Oh. Dicuri. Wir kalau lah wir. Diuwir lah. Kalau itu kan ayam, Pak, kalau ini uwir-uwir. Betul, Pak. Diuwir-uwir. Ini perlu diaduk kah Pak? Hari-hari kalau yang sana kan perlu diaduk-aduk. Nggih. Kalau yang ini Sama Pak. Nggih, nanti setelah ini Pak, saya coba ini dicampur dulu. Ini kan tambahi air lagi ya. Semua kan nggak apa-apa nanti. Nah, E4 itu sambil dimasukkan nanti. Baunya nyaman Apa? Baunya bau Ini bahan ini nyaman ini. Ini kalau ada ayam yang dipotong mungkin bisa dimasukkan malam lah harus ini. Nah, habis itu Pak, dosis pemakaiannya Mang Pak. Nggih, nanti sebentar. Ini E4-nya Soalnya lu mewakili yang tadi. Empat tuh langsung aja Pak. Langsung aja, Pak. Mau dicairkan boleh, mau langsung enggak apa-apa juga. Langsung aja aja, berarti enggak langsung. pakai Cerokot-cerokot apa aja. tuh? Tetesnya enggak. Enggak usah. Loh, kalau mau pakai tetes boleh, tapi tetesnya ngaduk langsung aja enggak apa-apa. Di sini juga kan? Nggih, enggak apa-apa. Perbandingannya sama, Pak. 1:1 aja, 1 liter. liter 1 liter. Marisal tetesnya begini ya. Buang tuh, Per. Apa tuh? Mati. Bahan tambahan. Harum. Nah, nanti tambah air ya, Pak ya. Urin ya. Maksudnya urin yang kambing atau sapi loh, Pak. Jangan urinmu loh, Per. Bau jauh ya loh. Jangan coba Ada kalau ini masih kurang, sampai ke pinggiran dulu nah, masing-masing. Payah oh. Jangan coba-coba loh. Kalau perlu 20 liter orang 20 orang nih ya. Kelompok kebanyakan. Kemarin juga diwadahi, esok aja. Ya kalinya kering kena hujan. Nah, ditakar sini tadi, Pak. Yang dekat-dekat lah. Berat lah. Jadi isinya banyak nih, Bang. Jadi nanti air yang bisa dipanen biasanya agak sedikit karena diserap ini. Enggak apa-apa. Ini tambah 2 aja. Tambah air ya nanti besok. Kira-kira sampai penuh aja enggak apa-apa. Tambah banyak aja lagi. Kentalan kita ke dalam sampai ke dalam. Besok kan ditambahi air lagi, Mas. Kita kayaknya yang biasa. Besok kan ditambahi lagi apa? Urin lagi. Suruh ditanai firmannya sama lamannya di bawahnya tuh jauh tanah. pasang selang. Oh, ada paritan ya. Bikin di anu di bawah. Gorengannya dicocokkan. Kayak kecap. Bahan kecap ya. Ini mambunya buatan
bau rasa Oke, beda Pak. Nanti kalau sudah Ada jahenya, Pak. Ya. aroma jahe. Nanti kalau makanya nanti jadinya kayak apa nih saya kasih tahu. Aroma jahe. Sudah ya, berarti ini ya. Ini bagus diolah ting-ting pirai. Ah, Jangan kadengan Pak Laus. Payo pada Kalau Laos. pecah. tambah laos Pak. Biar belalangnya kuat. Kuncinya di Laos. Terus seandainya jadi Pak dalam penggunaan penyemprotan Nah, oke. itu kayak Nah, gimana, sebelum Pak? sampai situ, Nggih. nah ya, Bob, sudah. Langkahnya ini ditutup rapat. Ini Tertutup harus Ber. Anu tutupnya Pak. Soalnya ini kan sistemnya fermentasi Pak. Nggih. Fermentasi anaerob tanpa udara, jadi udara dibatasi. Kalau misalnya nggak ada tutup ini, kasih plastik Plastik aja, karet ya. karet. Terus besok pagi sampean gojak-gojak ini atau diaduk itu, ya berarti kan dibuka dulu kalau misalnya ada tutup itu, buka. Biasanya kalau pakai jerigen itu karena begitu rapat, ini kalau dibuka itu ada gas yang keluar, bus gitu kan, itu bau ini bau herbal biasanya. Nah, jamu-jamuannya itu bau biasanya itu gas Pak, gas dari karena dia bekerja tadi itu. Kalau sudah ditutup, sudah dibuka, terus diaduk setiap hari, diaduk. Aduk kalau pakai ini jerigen enak saya ngaduknya kalau ini. Jadi pagi ya, Goncang. buka, bus gitu ya, tutup. Terus ini jangan sampai penuh kan, kurang lebih sekitar segini lah. Untuk ada rongga udara. Nah setelah itu kalau gojaknya gini aja, gitu aja. Kalau yang ini, kalau yang begini atau drum yang biru, yang 80 liter atau yang lebih besar itu, pakai itu. Diaduk itu setiap pagi selama 21 hari itu. Mau pagi mau siang mau silakan lah. Tapi paling enggak sehari sekali diaduk. Selama 20 hari. Nah, sudah lebih dari sana. Nanti jadinya, Pak. Jadinya kalau cirinya jadi kalau sampean ambil airnya ya, sampean bau, itu baunya sudah bau jamu, Pak. Ada bau hancing. Ya, bau jamu. Jadi semakin bau jamu semakin bagus. Kalau Itu bahkan bisa kadang-kadang itu sangat aromatik nempel di tangan kita, kalau kena itu nggak hilang-hilang jamu. Khas. baunya. Saya punya dua merek ini. Biogreen sama Biocun. Dua merek saya bikin. Kemarin orang saya jual per liter 25.000. Patris juga sama ya, 25.000 juga. Oke. 25.000. Ini kemarin ada orang beli. Itu penggunaannya berapa anu? Nah, baik. Sebelum ke penggunaan dulu. Ini kan cirinya tadi begitu ya, baunya ya. Terus manennya gimana? Manennya apa? Kalau sudah jadi 21 hari, saya sarankan jangan ini dipanen semua. Ambil separuh, ya kan? Separuh untuk bisa digunakan, yang separuh ini harus disaring dulu. Saring sampai benar-benar bening, Mbak. Bening itu bukan berarti dia putih loh, bukan loh. Nanti warnanya macam-macam, tergantung bahan campurannya. Ada yang kehitaman, ada yang kekuningan gitu loh, Pak. Ini tergantung bahannya. Yang penting dia kalau di aplikasi tidak bolongi, tidak nyempel nozzle itu loh, semprotan. Pakai kain kaos kah, 2 atau 3 lapis gitu loh, saya biasanya itu siramkan. Itu nanti kan dia tertahan di situ. Kalau bening sudah. Nah, yang sisa kalau ada ininya masukin lagi ke sini, terus ini kan diambil separuh. Yang separuh diapain? Tambahin lagi kencing baru. Kencing baru. Aduk lagi. Seperti proses itu lagi. Tidak harus tambahin 4. Kalau untuk komponennya ditambah Pak. Lihat Pak, kalau misalnya empon-empon ternyata masih banyak yang utuh, belum banyak terlalu semua, kan nanti kan lama-lama kan kelihatan ini kan hancur. Kalau masih banyak yang utuh, baunya kalau kuat, nggak usah tambahin nggak apa-apa. Itu anu aja teman-teman kita aja. Kalau mau ditambahin lebih bagus lagi. Kalau enggak, sambil dia prosesnya nggak apa-apa juga. Nah itu caranya ini akhirnya menjadi biang. Kita bikin sekali tapi jadi biang kita. Sambil menambahi mungkin nanti empon. Pak Yan, terpal Pak Yan. Menambahi tapi nggak sebanyak dari awal lagi. Nggak sebanyak itu. Ini seperti biang nanti. Seperti biangnya itu panen separuh aja tuh. Jadi Ya, pas. kita bisa produksi tanpa harus dari awal terus gitu loh. Langsung dikaret ini. Mungkin ini aja langsung nggak usah itu. Jadi mau proses ini. Nah, gitu Pak. Karetnya deh. Karet. Tapi besok ditambahin air dulu ya. Penuh. Kasih penuh. Maksudnya jangan sampai penuh banget, kalau diaduk kan nanti pada.
Mending ini aja satu. Oh iya, itu ya. Ini aja satu lebih bagus, ini lebih relatif. dipotong, lem, potong ya. Nah, sudah itu. Nah, Pokoknya esok langsung dengan Firman. nah. Itu Pak Gi. Jadi nanti panennya jangan semua, panen separuh, dikemas, dipakai gitu ya. Yang separuhnya ini diisi. Tambahi lagi. Nah, besok ditambahin. Tambahin lagi Kak. Tambahin sampai penuh. Kira-kira segini lah. Kalau penuh banget jangan. Nanti kan kalau diaduk kan gitu. Nah, Panennya setelah 21 hari panen separuh aja. Tambahi lagi. yang mentah. Nah, Tapi awet tuh, jangan air kita sendiri. penggunaannya kalau sudah disaring tadi, Pak, penggunaan standarnya itu satu orang-orangnya pun orang bagian jadi penggunaannya gini Pak, kalau dosis umumnya itu 1 gelas aqua sekitar 220 ml, itu untuk satu Pak, satu tangki semprotan itu kurang lebih sekitar berapa ya, 10%, ya 16 liter itu. Yang tangki 16 itu sekitar 1 gelas aqua itu. Berarti 1 liter, berarti kan 4 itu ya, berarti sekitar 60 sampai 70 liter. Kalau yang itu yang drum yang 200 liter gitu kan, berarti kan 2,5 kalinya, 2,5 liternya, berarti 2,5 sampai 3 liter drum yang itu. Kalau mau nyemprot massal gitu loh, campur gitu. Itu penggunaannya. Nah, berapa kali penggunaan? Karena ini adalah fungsinya pupuk sekaligus juga pestisida Pak, dan organik. Prinsipnya sama dan itu Pak. Semen sering tiap hari pun tidak ada masalah. Tapi kuncinya jangan melebihi takaran tadi. Apalagi ini aja, mati langsung Pak tanaman. Karena ini kan pekat Pak. Begitu kena daun, dia nanti air sel daun itu terserap oleh dia karena pekat di luar. Jadi layu dia, kayak orang bilang terbakar, istilahnya gitu. Nah ini ikuti cara tadi itu, 200 ml aja. Apa? 1 gelas aqua lah, 220 lah. Itu satu semprotan tangki. Tiap hari tidak apa-apa, tapi paling tidak 3 hari sekali Pak. Ini yang banyak terbukti ini 3 hari sekali, itu belalang itu ogah. Kalau kena calon bunga Bang Pak? Nggak apa-apa. Ini pupuk cair Pak soalnya, jadi ada nutrisinya juga. Bagusnya kita nyemprot sekaligus memberi nutrisi Pak. Kan saya nanam kedelai ini, saya rencana ya 3 hari sekali. Begitu nanti muncul daun, saya langsung hantam itu Pak. Saat seminggu 2 kali lah paling enggak. Terus kalau sudah memang situasi aman, seminggu sekali nggak apa-apa. Jangan berpikir boros tenaga Pak, karena mungkin nanti suatu kali sampai berpikir boros tenaga itu diimbangi dengan hemat pupuk, terus tidak beli pestisida, itu kemudian produksi insya Allah lebih bagus karena ada pupuk hari-hari yang banyak sekali kompensasinya di situ. Harapan kita kan Pak sebagai petani muda ini kan berharap kita nggak pakai pupuk yang kimia. Iya. Harapannya untuk apa? Untuk kesehatan kita Kesehatan juga kan iya. Pak. Kalau saya sih, kalau saya pengennya ke sana, kalau ketemu yang begini Pak, saya senang Pak. Makanya kalau memang ya, kita bisa ke depan ngomong lagi ya setelah ini di kelompok gitu ya. Pertama ini produksi itu, bagaimana itu nanti mungkin jangan dijual dulu, kita aplikasikan di tanaman kita. Tanamannya apa? Yang penting kan tanaman ini nanti panen jualnya kayak apa yang kira-kira hasilnya baik gitu loh Pak. Karena kalau nanti orang itu ternyata tertarik dengan yang produk kita, mesti nanya itu dibudidaya dengan cara kayak apa? Ini loh kami pupuknya, ini loh semprotannya, pasti gitu loh Pak. Sementara produk kita itu sudah harganya bisa lebih mahal di kita. Kalau memang mau betul karena Nun Sewu, ini posisi kita di Nusa Indah ini adalah berbatasan dengan Banjarmasin, Banjarbaru. Sentra ini pasar ini. Tengah Pak, nanti ke depan kalau jadi rencananya, kalau jadi ya, Pemda itu kan kita mau bikin pasar sayur, pasar atau istilahnya itu apa itu, pasar induk sayur di sana Pak, di jagung-jagung itu loh. Kalau kita tidak bermain Pak, punya duluan produknya yang betul-betul itu diproduksi baik Pak, kita jadi penonton aja nanti Pak, paling ngangkut gitu. Nggak bisa Pak, kita harus bermain. Ini Nun Sewu nih, ini yang sudah rencana ngundang saya ini kan Lurah Lianganggang Pak. Saya sudah datangi saya ke kantor,
Yang anyar ini. yang anyar dia datang dengan sekdesnya, manajer bumdesnya, dia sudah mau bergerak, dia mau lewat bumdes itu bikin bank sampah, menghidupkan bank sampah kan sudah punya mau dihidupkan. Saya bilang kenapa hanya bank sampah, ekonomi kawasan kita hidupkan Pak, nanti ada KWT, ada jasa wisma, ada kelompok tani, ada kelompok ternak, semua hidupkan. Kalau industri situ kan menguntungkan banyak kan. Betul Pak. Nah gitu loh Pak. Sana Pak nanti bisa bergabung dengan sini Pak. Kalau sudah bergabung produksinya kan bisa banyak gitu loh maksud saya. Ini harus bersiap sini Pak karena saya juga sana juga insya Allah bersiap minggu depan kan saya diundang mereka untuk memparkan konsep itu. Jadi maksud saya kalau ada kelompok yang ini sudah 2 kali kita datang dan sudah ada keinginan itu, ada kelompok itu momennya pas Pak. Ayo kita pergi. Saran saya jangan berhenti. Ini kan nggak bisa berhenti Pak. Ini hal baik Pak. Dan yang sudah merasakan ini nikmatnya ini akan senyum Pak. Kalau kita cerita senyum karena dia sudah merasakan. Dia Pak Tris itu kan jual mau gimana sih Pak, urin yang begini nih loh Pak, jadinya seliter loh selawe Pak. Pertamax itu hanya 10.000 paling 100 itu. Ya kan? Pertamax itu Pak. Pertamax turbo itu paling 12.000. Ya kan? Dulu ini 2 kali lipatnya loh, sampai mau kurang apa sampean. Sementara ini loh Pak, pabriknya itu loh Pak. Bukan yang kita ini pabriknya, bahan bakunya suruh berhenti itu loh nggak mau Pak. Maaf ya saya duit masih banyak nih yang jualan kemarin. Jangan kencing dulu besok. Tiap pagi nggak mau tetap kencing Pak dia. Iya. Iya kan? Kita aja yang nggak paham Pak bahwa ini sebenarnya menghidupi kita. Nah kalau pupuk padat kan saya gambarkan tadi pemain yang pelihari itu, ya kan? Kayak apa dia berjayanya itu belum banyak pemainnya. Paling saya Pak Tris juga pelatihan dengan saya juga. Cuman ya itu dia. Saya nggak apa-apa Pak. Di antara pelatihan beberapa terus yang jadi satu itu nggak apa-apa saya. Saya udah biasa begitu. Yang pelatihan bisa 20 orang Pak. Tapi yang benar-benar menggawe 1 atau 2 orang. Biasanya begitu nggak apa-apa. Yang lain kan mendengar dulu. Paling nggak tahu dulu. Gitu loh Pak. Tapi harus ada yang menggawe Pak. Nanti kalau baik kan nyalain ikut. Nah terserah mau suge apa enggak itu aja. Ya baik beberapa kali saya pakai jangan. Nah itu tinggal disimpan itu. Ya nanti ditambahkan kan bisa. Dicacah dulu mumpung ada alatnya Mas Rizal kan cacah. Cacah sih dalam cacahan kan nanti itu. Kira-kira begitu? Ada pertanyaan kah? Jadi kalau urusan menjual, buktikan dulu punya barangnya. Pakai sendiri semua. Nanti saya minta, yuk kirim 10 ton. Ada busnya Pak Tanggaw yuk, pasar penuh yang lain. Kalau kita pakai dulu Pak. Kalau saya sepakat jenengan itu, pakai dulu. Pak Tris itu juga Mas. Pak Tris dulu ketika kita latih jualnya kemana Pak? Jual dengan diri sampean sendiri. Sampean beli pestisida nggak? Beli Pak. Jangan sugih itu pabrik yang sudah kaya. Sampean sugih diri sama sendiri. Caranya kayak Pak, jangan beli, ganti ini. Loh, pakai ini loh Pak, sudah hemat kita Pak, nggak beli itu Pak. Paham lah maksud saya? Beli itu sisa opet itu loh Pak, 50.000, 100.000 sampean. 250 bisa. Tapi Gitu? kita tetap pakai Pak. Soalnya sponsor ada Pak. Oh iya Kak. Di kaos. Saya nyponsori ada. Saya kan nggak dapat kaosnya, jadi saya ya. Ya bebas saya. Netral. Kecuali kalau saya sudah dikasih kaosnya ya kan. Ini jangan dipakai semua. Gara-gara kaos aja. Enggak bercanda. Saya kira begini Bang G. Nyun sewu ya, kalau di paparan saya bawa laptop ini. Saya menggambarkan jenengan semua begini Pak. Yang jual obat siapa di sini? Yang jual obat distributor. Yang di Simpang 3 Pak. Maksudnya kelompok ini tuh ada Yang di kelompok ini, udah ada Pak. Saya mau kasih cerita begini Pak. Pestisida yang kita pakai sekarang itu Pak Nyun sewu ya. Saya sejarahnya itu Pak. Itu kalau di pelatihan itu sebenarnya kalau ada kelasnya itu saya kata dulu Pak. Awal pabrik berdirinya di dunia itu Pak. Sekarang kayak Monsanto kan dari Amerika tetap itu Pak. Itu Pak, awalnya pertama itu dari bangkrutnya perusahaan yang membuat senjata untuk keperluan perang dunia 1, perang dunia 2. Kan perang, tapi ada yang berbisnis itu Pak, yang gawe senjata gitu loh Pak. Mesiu ya ada gitu. Begitu ini rampung, pabrik ini
ora iso produksi senjata Pak. Bahan-bahannya Pak itu yang dipakai untuk jadi pestisida, Agent Orange, Cyclone B segala macam lah itu. Sampai yang dulu namanya waktu saya kecil itu adanya DDT Pak. Tahun 70-80-an itu ada DDT, pernah dengar nggak? Di nitrotoluen, DDT. Sampai orang kampung di tempat saya kalau bunuh diri itu minum DDT Pak. Itu biasa sekali itu. Itu Pak dari bahan sisa plastik. Nah kita ini korban mereka Pak, yang harusnya dipakai untuk itu dipakai untuk serangga. Sayangnya kita ini nggak aturan makainya. Nah, itu problemnya di situ. Kalau itu dosisnya sesuai sih ya mungkin nggak masalah Pak, tapi dosis sesuai saya kasih tahu sampean nggih. Sekali aplikasi kalau mau aman produknya sampai harus tahan sampai kurang lebih sekitar minimal 14 hari sampai 28 hari Pak, baru boleh aplikasi lagi. Soalnya saat itu di jaringan tangan baru hilang dia Pak, baru sebagian menguap, bagian turun ke bawah, residunya di bawah itu tetap ada di situ. Bisalah sampean itu nggak bisa. Mau besok dijual lo, semprot dulu sore ini. Nanti malam biar ulat itu nggak makan. Nah sudah saya paham itu karena permainan saya dan petani-petani kan. Kalau buah belum matang Kasih yang nah sekarang nomor itu. entry sedikit ya Pak ya. Masak. Masak langsung. Saya masuk. Ya. Jadi kalau buat ini juga contoh kayak tomat. Tomat itu jangan dilihat sekilas merah, dipencet keras itu barang yang malah justru sudah di sulapan itu ya. jadi sulapan. Tapi kalau bisa merah dipecik Pencet, lembek, lembek. nah Ya, itu itu betul-betul betulan. mateng. Betul Pak. Jangan salah buat adik-adik nanti kalau jadi ibu-ibu ke pasar. Atau Jangan ke salah tukang pilih. sayur. Iya. Jangan suka mencela tukang sayur bingung Pak. Kan kampung komplek itu loh Pak. Ini kan mulainya dari situ Pak. Iya. Ini didol piye to kowe gitu. Di mana toh sampai nino kangkung pada bolong, banyak ulatnya kok dijual gitu kan Pak. Nanti tukang sayur itu komplainnya ke petaninya Pak. Sampai ini lho aku jual kan gitu kan. Petani mikir kayak apa caranya tanpa ada ulat gitu tuh Pak. Habis-habisan sampai baterai dibuka, diambil timbalnya, campur itu semprot ya Pak. Jangankan serangga Pak, kita aja mati itu Pak. Mati perlahan. Paham nggih? Nah itu Pak, itulah lingkaran setannya Pak. Ini hal baik Pak. Tidak sekedar membuat Pak, kalau sampai insya Allah niati bahwa ini menyiapkan orang Pak, ini ibadahnya. Kalau saya selalu nggak mau rugi, jadi kita mesti niati lebih dari kita juga akan mati gitu ya. Mesti diniati untuk apa yang kita kerjakan mesti ada manfaat. Hal baik ini. Nah kira-kira begitu gambarannya nggih. Sehingga kalau sudah begitu Pak, kita diomongi orang, kita tahan Pak, karena kita tujuan panjang di sana. Wah kok belum ya, bukan terus patah semangat ganti bukan. Wah kok kurang apa ini ya, tanya lagi telepon Pak, kurang apa Pak, kira-kira begitu Pak. Karena kita punya tujuan jangka panjang. Tapi kalau hanya sekedar mau panen dapat duit sesaat aja Pak, nggak mikir kesehatan orang, ya nggak akan mau, nggak akan tahan Pak. Sama dengan pupuk saya lebih dari 15 tahun Pak, kenapa saya tahan? Bikin pertama ngaduk itu ketawain orang Pak. Kotoran, waduh, Kurang gawean. kurang gawean sampai pegawai. Sudah pegawai. Bayangin nih Pak, tapi kan saya kan punya tujuan jangka panjang Pak, tanah kita ini kurang bagus. Allah itu mesti nyuruh kita mikir gitu, bahwa masalah itulah peluang sebenarnya. Kan gitu kan, masalah pasti peluang. Saya kira itu Gek. Sip. Oke, saya kira Mas Rizal ada tambahan? Mau disampaikan, tapi ini alat-alat. Iya. Tambah